Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر صالحين أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ilmu. Coba Anda lihat hari ini di media sosial, di berita-berita atau kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang berakal, mereka ditipu oleh orang-orang bodoh, ditipu oleh mereka yang dukun, berkedok kiai, berkedok habib, berkedok gus, berkedok apa saja. Dan yang kena tipu itu orang-orang yang katanya orang-orang cerdas. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tidak adanya ilmu agama yang mereka pelajari. Coba lihat orang-orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Bagaimana kelihatan di wajah mereka itu tidak ada kebingungan. Tidak bingung dalam menjalankan kehidupan. Kalaupun mereka bingung, mereka kembali kepada Tuhan mereka, bukan kepada dukun. Bukan kepada para tidak normal. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan ilmu. Oleh karena itu keistimewaan umat Islam itu, mereka umat yang berintisab, bersandar kepada ilmu. Menyandarkan nama kepada ilmu. Maka umat Islam itu sebenarnya ummatul ilmi. Umat apa? Ilmu. Bahkan agama ini dinamakan sebagai ilmu. Nama lain daripada agama ini apa? Al-ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka cari tahu dari mana kalian peroleh agama kalian. Maka beragama tanpa ilmu akan membuat kita tersesat. Tapi berilmu tanpa agama juga membuat kita dimurkai. Ada enggak orang yang berilmu tidak beragama? Ada. Tidak mau mempercayai agama padahal dia tahu ilmunya, dia baca. Sebaliknya tadi ada orang yang beragama tapi tidak berilmu, dan ini juga sesat. Maka kenikmatan yang paling besar adalah nikmat ilmu. Kalau sekedar mengaku sebagai muslim, sebagai orang yang taat, itu tidak menunjukkan dia akan selamat. Kemudian ada yang berkata, bukankah orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Iya, kalau dia berilmu tentangnya. Kalau dia tidak memenuhi syaratnya, maka dia tidak akan masuk surga. Di antara syaratnya adalah berilmu. Kemudian yakin, kemudian menerima, tunduk mengamalkannya, jujur, mencintai, ikhlas. Orang munafik mengucapkan enggak kalimat itu? Sekarang pertanyaan, masuk surga enggak orang munafik? Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi syarat pengucapan mereka. Di antara kejujuran dan keyakinan.
Orang munafik itu tahu maknanya, tapi dia tidak yakin. Mereka pandai mengucapkannya, tapi tidak jujur. Ya, itulah yang membuat mereka masuk neraka. Nah, maka kaum muslimin ada yang yakin, ada yang jujur, tapi sayang tidak tahu, tidak berilmu. Coba mereka jadikan la ilaha illallah sebagai apa saat ini? Ilmu kebal. Kemudian dijadikan sebagai panglaris. Nah, ayat yang kita jelaskan sebelumnya suratul Asri juga membahas tentang itu. Illal ladzina amanu, yaitu berkaitan dengan ilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, lil insani quwwatani, quwwatun ilmiyatun nazariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Kekuatan manusia itu ada pada dua kekuatan. Pertama, kekuatan ilmu yang dia teliti. Yang kedua, kekuatan amal yang dia niatkan. Kalau orang punya kekuatan ini, maka insya Allah dia akan kuat menjalankan agama ini di tengah-tengah besarnya gelombang fitnah, syubhat dan syahwat. Nah, sekarang kita masuk surat Al-Lumazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dia mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang akan dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Yaitu api yang disediakan Allah yang menyala-nyala, yang akan membakar sampai ke dalam hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ayat yang mulia ini memiliki sebab nuzul, asbabun nuzul. Ada yang mengatakan asbabun nuzulnya karena kelakuan Umayyah bin Khalaf kepada Nabi SAW, di mana Umayyah bin Khalaf itu selalu mengumpat beliau, mencela beliau, ya, mengejek-ngejek dengan isyarat dan juga ucapan. Itu dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid ibnul Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Ketua adat, ketua rapat adat waktu mencari kalimat yang tepat untuk Nabi
Kan mereka waktu itu bingung, Nabi tukang sihir nggak, penyair nggak, gila nggak, kemudian apalagi lah yang mereka mau ucapkan. Itu ketua rapatnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Ya. Sampai akhirnya dia berpikir 2-3 hari baru menemukan yang cocok buat Muhammad ini adalah tukang sihir. Karena hanya tukang sihir yang memisahkan orang tua dengan anaknya, kemudian suami dengan istri. Kan orang kalau sudah masuk Islam, mereka otomatis berpisah. Maka dituduhlah Nabi Muhammad tukang sihir. Oleh siapa? Oleh Al-Walid bin Mughirah. Dan pada saat itu pun dia masih ragu dengan ucapannya sendiri. Nah, dia ini yang suka mengumpat Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Adapun pendapat yang benar tentunya semuanya orang-orang kafir itu mengumpat dan mencela Nabi SAW. Dan dengkotnya ini Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan surat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraiq, ya, yang dia selalu mengumpat manusia yang beriman kepada Nabi SAW serta melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayatnya. Al-Hammaz. Hammaz itu diambil dari Humazah itu. Adalah orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Jadi dengan lisan. Humazah adalah orang yang mencela dengan lisan secara langsung. Sedangkan lammaz atau lumazah berarti orang yang melancarkan celaan dalam bentuk perbuatan, baik main mata atau apalah gitu kan. Kan orang kalau mau mencela, ya, gitu, dia main mata atau dengan membengkok-bengkokkan mulut, atau seperti kita waktu kecil dulu, gitu kan. Pernah ingat gak? Waktu kita SD. Itu termasuk apa? Lumazah. Biasanya itu ibu-ibu kampung lagi bertengkar tuh. Ya. Dia begitu mulutnya, terus nanti dikasih, banyak maaf, dikasih pantatnya lagi. Ya. Itu termasuk lumazah. Artinya merendahkan dan menilai orang lain itu kurang. Itu arti daripada humazah dan lumazah. Meskipun para ulama berbeda menafsirkannya. Ada yang menafsirkan terbalik. Humazah artinya mengumpat dengan isyarat, lumazah mengumpat dengan ucapan. Berarti kalimat ini kalau disebut bersama maknanya berbeda. Kalau disebutkan terpisah maknanya saling mewakili. Kalau sebutkan humazah saja atau hammaz, maka sudah pasti di dalamnya mencela dengan perkataan maupun perbuatan. Demikian juga sebaliknya. Nah, ayat ini mengancam dengan keras dengan kata wail. Ini namanya tahdid, ancaman keras. Apa itu wail? Wail itu kecelakaan di dunia yang paling mengenaskan adalah jauh dari hidayah, jauh dari kebenaran. Itu kecelakaan yang paling mengenaskan di dunia ini. Kemudian makna wail yang kedua, bahwa wail itu nama satu lembah di neraka. Lembah wail, lembah kecelakaan. Ya. Maka hati-hati orang yang suka mengumpat, mencela orang lain,
bisa dijauhkan dari hidayah. Nah, orang-orang yang sekarang mencela orang Islam atau mencela khususnya dakwah salafiyah, semakin dekat ke hidayah apa semakin jauh? Semakin jauh. Ya. Mencela sesuatu yang mereka tahu bahwa tidak ada celaan pada yang mereka cela itu. Sekarang pertanyaan, negara mana yang sering mereka cela? Saudi. Dianggap sebagai negara haus darah, Wahabi. Pertanyaannya, orang Indonesia haji ke mana? Tidak mungkin dia haji ke Cirebon. Ya, apalagi pergi haji ke Indramayu. Orang Indonesia pergi haji ke Mekah. Pertanyaan, sudah berapa gelaskah darah orang Islam yang mereka minum? Tidak usah bicara berapa orang, berapa gelas yang diminum oleh orang-orang Saudi? Tidak ada. Mereka menebar fitnah, tapi mereka sendiri yang berangkat ke sana. Ya, contoh ada Ustadz Gondrong gitu kan. Ya, Ustadz Gondrong itu pergi haji nggak mereka? Diapain di sana? Disate, diguling? Enggak kan? Maka ketika mereka mencela orang yang tidak tercela, mereka akan semakin jauh dari hidayah. Ini kecelakaan di dunia yang paling kita takuti. Jauh dari hidayah. Orang kalau terkena musibah sakit, siapa yang dia ingat? Allah Azza wa Jalla. Dia bertobat kepada Allah. Tapi begitu diberikan musibah kesesatan, siapa yang diingatnya? Dia mengingat jati dirinya, bagaimana popularitasnya, bagaimana fulusnya, bagaimana kedudukannya. Itu yang diingatnya. Dan dia tidak takut lagi kepada kecelakaan itu. Hati-hati. Makanya Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf mati dalam keadaan apa? Kafir. Mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Dan penjelasan tentang hal ini telah diberikan sebelumnya, yaitu pada surah Al-Qalam ayat 11. Coba lihat surat Al-Qalam ayat 11. Ya, surat Al-Qalam ayat 11. Di halaman 77. Buku antum itu di halaman 77. Hammaz, lihat di atas. Hammaz atau Humazah tadi, menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, artinya orang yang suka berbuat ghibah. Berbuat apa nih? Ghibah. Kemudian Masyaim bin Namim, yang kian kemari menghamburkan, menebar fitnah. Orang kalau suka menggibah, apa dilakukannya? Mengadu domba. Coba antum lihat kejadian masjid Imam Ahmad ini. Tidak usah jauh-jauh ya. Ini contoh nih, Miyah. Orang dari mana-mana berdemo. Kalau mereka dikasih tahu kita pergi demo masjid Imam Ahmad, saya yakin sebagian orang awam tidak mau berdemo. Tapi apa yang sampai ke telinga mereka? Kita pergi berdemo masjid Ahmadiyah, dipelintirin. Kalau suka menggibah, ujung-ujungnya apa? Ngadu domba. Makanya ada orang disiksa dalam kubur, kata Nabi, orang ini yu'azzabu fil ghibah. Dia diazab gara-gara ghibah. Maka Hammaz atau Humazah diantara artinya kata Ibnu Abbas, orang yang suka menebarkan, suka menggibah
dan mengadu domba. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan tentang ayat tersebut, al-humaza berarti melakukan pengumpatan di hadapannya langsung. Sedangkan lumaza adalah celaan yang dilakukan di belakang. Berarti ini makna yang lain daripada penafsiran Ar-Rabi' bin Anas. Qatadah menerangkan al-humazah dan lumazah itu adalah dengan lidah dan matanya serta memakan daging orang lain, artinya menggibah, menggunjing dan melontarkan celaan kepada mereka. Ya, celaan, menggunjing, menggibah itu kebiasaan mereka. Jadi berbedanya antara celaan dan bantahan. Bantahan itu sifatnya berilmu. Celaan sifatnya mencaci maki, merendahkan, menyebutkan aib yang seharusnya ditutup. Misalnya, ustadz itu kenapa? Pesek, gitu kan? Itu bantahan gak itu? Itu celaan. Itu celaan terbalik. Maka membantah dengan mencela dua hal yang berbeda. Ya, apa artinya kalau kita berbicaranya pelan begini? Jemaah sekalian, siapa yang tidak hadir kajian saya berarti dia anak pelacur, misalnya gitu. Kira-kira celaan gak itu? Celaan namanya. Walaupun suaranya pelan. Iya. Tapi kalau ada ustadz dengan tegas mengatakan, kewajiban setiap muslim adalah belajar ilmu. Celaan apa nasihat itu? Nasihat. Ya. Untuk apa? Kumaha damang gitu kan. Semuanya menjawab saya gitu. Itu ustadz yang berjenggot tuh kayak kambing ngomong gitu. Kira-kira itu celaan enggak? Celaan. Walaupun suaranya lembut. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, hati-hati dengan ini. Baik yang bermakna humazah itu mencela di depan langsung, lumazah itu mencela di belakang, atau kedua-duanya, atau menggunjing, atau menggibah, semuanya terlarang. Semuanya masuk dalam kalimat wail. Apa? Wailun. Celaka di dunia apa? Yang mengenaskan itu apa? Jauh dari hidayah. Kecelakaan di akhirat, nama satu lembah di neraka, wail. Lebih lanjut, sebagian dari mereka mengatakan tentang penjelasan di atas, orang yang dimaksud berkenaan dengan hal tersebut adalah Al-Akhnas bin Shuraik. Tadi kita sudah sebutkan, Akhnas bin Shuraik yang suka mencela Nabi SAW dan suka mencela manusia. Jadi orang-orang itu dianggap remeh oleh Akhnas ini. Kan yang beriman kepada Nabi SAW para budak, orang miskin, orang-orang yang status sosialnya rendah menurut mereka. Orang-orang kecil gitu kan. Itu mencela. Selain itu Al-Akhnas ini juga suka mencela Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan seperti menurut Mujahid, iya, yaitu perkataan di atas bersifat umum. Bersifat umum, siapa saja yang suka mencela dan mengumpat masuk dalam ayat tadi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, perhatikan nih. Perhatikan. Kenapa dia mencela orang-orang yang berdakwah? Ada bisnis dia yang akan dirugikan. Ya, bisnis apa nih? Bisnis religi. Bisnis apa? Religi. Menjual agama itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang dulu. Bagaimana cara mereka menjual agama? Jangan salah paham juga di sini.
Menjual agamanya seperti kita bahas dalam suratul Baqarah, mereka rubah dulu ayat-ayat Allah, baru diajarkan kepada orang sesuai dengan nafsu manusia, sehingga manusia itu mengikuti mereka. Adapun mengajarkan bacaannya, mengajarkan tulisannya kepada orang kemudian terima gaji dari situ, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah adalah mereka rubah isi-isi ajaran agama lalu dipersembahkan kepada manusia kemudian dijual. Mereka ambil uang di situ. Makanya Allah celah dengan dua celaan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, kesesatan, dan celaka bagi mereka dari apa yang mereka dapatkan dari itu. Dua kan celahannya. Celaan karena merubah agama, celaan kemudian menjualnya. Maka mereka itu suka mengumpulkan harta dari kesesatan itu. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Maksudnya ayat ini adalah mengumpulkan sebagian harta dengan sebagian yang lainnya seraya senantiasa menghitung jumlah atau total keseluruhannya. Dan ini bisa bermakna umum. Bermakna umum. Siapa saja yang mengait harta, mendapatkan kekayaan, dia hitung-hitung, kemudian dia pelit setelah itu, maka masuk juga dalam ayat ini. Orang pelit suka mencela nggak orang pelit? Suka. Orang pelit itu sombong dan suka mencela orang. Ya, suka membanding-bandingkan status sosial. Bahkan ada, waliyadzubillah, bahkan ini terjadi pada ikhwan kita, ya. Tidak tahu di sini ada enggak, semoga tidak ada di sini. Tadi ini saya temukan langsung. Jadi tidak boleh teman-teman yang klasternya bawah di perumahan itu mengurus masjid. Harus yang klasternya elit di situ. Ya. Jadi ada klasternya lagi ngurus masjid. Atau ada klasternya mengurus dakwah itu. Ini ciri-ciri jahiliyah sebenarnya. Yang mana mereka itu sombong dengan harta mereka, status sosial mereka. Yang demikian itu seperti firman Allah yang lain dengan lafaz ini, wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpang. Nah, harta benda membuatnya apa? Menyimpang, ikhwan. Kalau ada orang subhanallah dulu waktu dia tidak punya harta, dia selalu mengatakan ya Allah, gitu kan? Iya. Selalu tahajud, selalu witir, selalu berdoa. Begitu dikasih harta, kemana dia dengan doanya? Udah kemana dia dengan pengajiannya? Kemana dia di majelis ilmu? Udah tidak ada. Karena udah banyak fulus. Dan ini menunjukkan bahwa banyak orang yang menyimpang gara-gara apa? Harta ini. Maka orang yang berharta yang paling mulia adalah mereka yang bersyukur kepada Allah dan menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Namun orang pelit, dia tidak akan selamat dari kesesatan. Kemudian jama'a malahu wa 'addadah. Muhammad bin Ka'ab mengutarakan, hartanya membuatnya lalai pada siang hari. Yang ini sampai kepada yang lainnya. Dan di malam tiba dia tidur seperti bangkai busuk. Siang hari dia lalai karena sibuk dengan hartanya, di malam hari tidak melakukan ibadah kepada Allah. Salat maghrib, salat isya, salat subuh lewat, apalagi tahajudnya, apalagi witirnya. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kenapa dia melakukan semua kebusukan itu, melakukan semua pelanggaran itu, tidak beribadah kepada Allah tapi sombong yang minta ampun?
Kemudian suka mencela orang lain karena orang lain itu lebih rendah statusnya daripada dia. Sebabnya adalah yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya dapat mengekalkan dia. Siapa orang kaya yang kekal di dunia ini? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Bahkan di dunia ini orang kalau sudah begitu kaya, itu sudah mulai resah tuh. Kaya sekali dia, resah. Apa yang dirasakan? Bukan kehilangan harta yang dirasakan. Yang dirasakannya adalah pusing di kepalanya. Dia anggap dia sudah mengidap tumor otak karena takut mati. Ya kan? Orang miskin sakit kepala cari bodrek di warung di sekitar, dia minum selesai merebah dia kan. Ya, orang kaya banyak harta, sakit kepala yang dia curigai ada tumor di kepalanya. Kalau ada tumor untuk apa kekayaan yang banyak ini? Maka sampai ada yang menceritakan kepada kami, ada orang kaya, dan semoga Allah berikan dia hidayah, dia check up, medical check up itu, berapa kali coba dia lakukan? Sehari sekali, setiap hari dia medical check up. Ya. Dan hartanya itu namanya kekayaan apa ya? Kalau dia punya babi ngepet juga tidak ada. Pemilik tuyul aja kalah sama kekayaan dia. Saking kayanya. Tapi dia resah. Apa yang dirasakan? Kalau sedikit sakit saja, dia udah resah luar biasa. Itu sholat loh. Walaupun tidak ngaji sholat. Gimana dengan orang kafir? Ana pernah ketemu sama salah seorang teman dan punya jabatan penting di instansi militer negara atau di kepolisian lah. Apa dia katakan? Pertama kali saya dilantik untuk menjadi ini Ustaz. Udah resah saya hari keduanya itu, besok atau lusa saya akan dicopot. Kalau saya tidak belajar agama ini, dakwah ini, mungkin saya sudah resah sampai hari ini. Maka setelah saya mengenal dakwah salaf ini, saya mengaji, saya lebih tenang. Kenapa? Karena semua ini adalah takdir Allah. Baru dia tenang. Kalau tidak begitu, dia tidak akan tenang. Harta tidak akan menenangkan kita. Kalau kita tidak membimbingnya dengan apa? Agama. Ada salah seorang polisi datang ketemu saya, waktu itu saya lagi sama santri penghafal Quran. Santri-santri itu tenang wajah mereka. Ceria, senyumnya tidak perlu dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, tersenyum gitu. Polisi ini perhatikan sambil dia meneteskan air mata. Saya tidak tahu kalau dia menangis, dia santri saya. Lalu kemudian dia berbicara, Ustadz, saya senang, makanya saya terharu. Kenapa? Karena saya punya teman, orang saudagar kaya, dia punya market besar yang setiap bulan tuh omsetnya 3 miliar. Omset per bulan 3 miliar. Tapi saya tak pernah melihat dia tersenyum seperti santri ini. Kenapa Ustaz? Saya jawab, simpel aja. Karena hati mereka penuh dengan Quran, hati dia penuh dengan fulus. Kemudian dia cerita itu, teman saya itu malam hari tutup marketnya, supermarket besarnya ditutup jam 10, belum bisa tidur. Dia hitung-hitung lagi barang. Kemudian dia lihat CCTV mana anak buah yang curang. Itu kan CCTV dari pagi sampai sore, sampai malam itu, bagaimana cara lihatnya? Ya pusing udah. Sampai diceritakan dia akhirnya harus pergi ke Singapura, ke Hong Kong, Singapura atau Hong Kong, sekali sebulan untuk memperbaharui cincin di jantungnya. Jadi jantung itu udah pakai apa? Cincin, dan harus sekali sebulan ke sana. Dan biaya yang keluar itu setiap bulan 1 miliar. Mana lebih bahagia? Yang punya harta apa menghafal Quran? Hafal Quran. Ya, maka kalau mau menyadarkan orang-orang kaya ini, bawa kepada santri-santri yang hafal Quran, yang senyumnya tidak perlu dibuat-buat. Padahal santri-santri itu, sebagaimana pengalaman kami, punya uang 50.000 di pondok, itu merasa sudah punya kekayaan yang banyak tuh.
Kenapa? Bisa beli odol sama sabun, udah selesai. Iya. Ya. Bisa beli odol sama sabun itu selesai. Karena makanan sudah ada di pesantren. Pakai tempe orek. Ya jantung tidak perlu diorek-orek juga. Iya kan? Kebahagiaan luar biasa. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang mengira hartanya mengekalkan dia. Dia berharap harta itu dapat mengokohkan dia. Padahal semuanya dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Imlaq, kaum Iram, ya, Fir'aun, Namrud. Mana harta mereka sekarang? Enggak ada. Hartanya Qarun itu tertanam di dalam tanah sampai kalau orang ketemu sesuatu disebut harta Qarun, gini kan? Harta Karun. Saking banyaknya hartanya si Qarun tuh. Lalu kemana Qarun sekarang? Tulang sudah menjadi debu. Harta ditanam oleh Allah dalam tanah, tenggelam bersama dia. Maka oleh karena itu semua itu hanyalah dugaan saja. Yahsabu anna malahu akhlada. Maknanya dia menduga mengumpulkan harta yang dilakukan dapat menjadikannya hidup kekal di dunia ini. Bagaimana dia bisa berpikiran demikian? Padahal kulit-kulitnya setiap hari semakin keriput, ya enggak? Setiap waktu, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, ini keriput nih. Antum lihat aja di cermin. Atau lihat foto waktu SMA dulu. Bagaimana kita bisa mengira harta itu mengekalkan? Maka orang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang pelit. Sudah pelit, suka mencela orang lain dan sombong lagi. Itulah orang-orang yang suka mencela dan mengumpulkan harta. Lalu Allah katakan kalla. Kalla di sini kalimat bentakan untuk menyadarkan. Jadi kalau sekali lagi kalau baca kalla itu dalam bahasa ini kan bahas sigo mubalaghah. Para sastrawan Arab itu kalau baca kalla itu harus dengan suara yang lantang dan seperti orang yang sedang membentak. Kalau bisa dipukul mejanya pukul. Jatuh semua di gelas nih. Ya. Kalla gitu, sekali-kali tidak gitu maksudnya. Tidak seperti yang kamu kira. Harta itu mengekalkan kamu, tidak seperti itu maksudnya begitu. Jadi ada kalanya orang itu diberikan kesadaran dengan apa? Menggunakan suara yang lantang, suara yang tegas. Makanya dakwah Ahlus Sunnah, dakwah para nabi itu, ya, diantara sifat lembutnya bukan karena lembut suaranya, tetapi apa? Karena kelembutan hati para nabi itu dan kelembutan pendakwanya. Adapun suaranya tetap apa? Lantang seperti ayat ini. Kayaknya termasuk ayat Makkiyah, surat Makkiyah kan? Makkiyah surat di awal-awal apa di akhir-akhir? Di awal-awal, ya. Maka penggunaan kata kalla ini menunjukkan bahwa ketegasan tidak menghilangkan kelembutan. Kekencangan suara dalam berikan nasihat tidak menghilangkan kasih sayang. Maka Imam Bukhari membuat bab dalam Sahihul Bukhari, bab meninggikan suara dalam berikan nasihat. Dan beliau membawakan dalil tentang kejadian bahwa Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar dan sahabat lainnya lagi safar. Lalu mereka jalan duluan, Rasulullah belakangan. Masuk waktu sholat, sahabat berwudu. Kelihatan dari jauh mereka tidak basuh tumitnya ketika wudu. Dari jauh Nabi bersuara, "Wailul lil aqabi minan nar," dengan suara yang apa? Yang tegas. Celaka tumit-tumit dari api neraka, maksudnya tumit yang tidak terkena air wudu. Dan dengan suara apa nih? Lantang. Dan lihat bagaimana gaya bahasa Quran. Kalla, tegas. Ya. Yakni masalahnya tidak seperti yang ia anggap dan ia kira. La yumbadzanna fil hutamah, sungguh
dia benar-benar. Lihat tuh, terjemahannya udah benar, sudah tepat nih. Sesungguhnya dia benar-benar. Ini terjemahannya sudah tepat. Kenapa dia sesungguhnya kemudian ditambah lagi benar-benar? Karena gaya bahasa seperti itu. Ya. Seharusnya bahasanya yumbadhu. Itu bahasa aslinya. Kemudian ditambah dengan lamu taukid, la yumbadhu. Kemudian ditambah dengan nun tasdid berbaris fathah, maka dzu jadi dza. La yumbadanna, nun ini juga nun taukid, penekanan. Artinya tidak diragukan sama sekali, sungguh benar-benar dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Maknanya orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya itu akan diceburkan ke dalam hutamah. Hutamah itu adalah salah satu nama neraka. Disebut demikian karena neraka itu menghancurkan penghuninya. Ya, tentu menghancurkan di sini tidak menghancurkan untuk selama-lamanya. Tapi dihancurkan, dikembalikan lagi, dihabisi lagi, dikembalikan lagi. Gitu. Bukan mati untuk selama-lamanya, karena tidak ada mati dalam neraka. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Kemudian Allah menafsirkan narullahil muqadah. Api neraka yang Allah sediakan yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Sabit al-Bannani mengatakan, api membakar mereka sampai ke dalam hati. Sedang ketika itu mereka dalam keadaan hidup. Kemudian dia mengatakan, azab itu sudah jelas ada yang menimpa beberapa orang dari mereka. Setelah itu Al-Bannani menangis karena api itu membakar sampai ke dalam jantung. Muhammad bin Ka'ab menerangkan, api itu memakan segala sesuatu dari tubuhnya, sehingga saat api sampai di dalam hatinya, mendekati tenggorokannya, api itu kembali ke jasadnya lagi, terus membakar tubuh dan hatinya. Innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Yang dimaksudkan di sini ialah ditutup rapat, dan keterangan ini sebagaimana penjelasan telah diberikan pada tafsir aslinya pada surat Al-Balad. Sebelumnya sudah disebutkan. Halaman 20. Tentu halaman 20, ayat 20. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Atiyah al-Aufi berkata, yakni tiang-tiang yang terbuat dari besi, tentunya besi di dalam neraka. Sementara itu As-Suddi mengatakan tentang ayat tersebut, yakni berasal dari api. Tiang-tiang yang berasal dari apa? Api. Syabib bin Bishr meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, maksud daripada fi amadim mumaddada, yakni pintu-pintunya yang panjang. Sebenarnya tidak ada pertentangan di sini. Bisa saja diartikan fi amadin. Amadin itu arti asalnya tiang. Tiang. Amad ini tiang. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengartikannya pintu. Tentunya pintu neraka ada tiang-tiangnya. Maka mereka diikat di sana. Saking ketatnya neraka itu, orang-orang tidak bisa keluar darinya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mau keluar, dikembalikan lagi. Belum lagi mereka diikat di tiang-tiang yang ada di
pintu-pintu neraka itu. Berapa pintu neraka? Atau berapa darokat pintu neraka? Laha sab'atu abwaba. Neraka itu berapa pintunya? 7. Dan darokat ke bawah. Ya. Dan di dalam neraka, di dalamnya lagi ada nama-nama tempat. Namanya Wail, namanya Humaza, ada Jahannam, ada Sa'ir, ya. Ada Jahim, banyak sekali nama yang ada di dalamnya. Kemudian surat Al-Fil. Kita nyambung ke surat Al-Fil. Nah, sampai di sini surat Al-Lumaza ada yang bertanya mengenai mengumpat, mencela atau berkaitan dengan neraka. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini cerita tentang kejadian sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Sampai beliau dijuluki lahir pada tahun gajah. Ini adalah salah satu nikmat yang dengannya Allah menguji kaum Quraisy, yaitu mereka terhindar dari pasukan gajah yang telah bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah serta menghilangkan bekas keberadaannya. Maka Allah membinasakan dan menghinakan mereka, menggagalkan usaha mereka, menyesatkan perbuatan mereka, serta mengembalikan mereka dengan membawa suatu kegagalan yang memalukan. Mereka adalah kaum Nasrani. Agama mereka pada saat itu lebih dekat dengan agama kaum Quraisy, yaitu penyembah berhala. Namun peristiwa itu termasuk tanda sekaligus pendahuluan bagi pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab menurut pendapat yang paling populer, pada tahun itu beliau dilahirkan. Secara tersirat Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kami tidak menolong kalian wahai sekalian kaum Quraisy untuk mengalahkan kaum Habasyi, karena posisi kalian lebih baik daripada mereka. Akan tetapi kami menghancurkan mereka untuk memelihara Baitul Atiq yang akan senantiasa kami muliakan, agungkan, serta kami hormati melalui pengutusan seorang nabi yang tidak dapat membaca dan menulis, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi." Jadi kejadian itu merupakan muqaddimah, bertanda bahwa Allah akan mendatangkan seorang Rasul yang senantiasa mengajarkan manusia agama yang benar di tempat mulia tersebut. Jadi Allah menolong kaum Quraisy itu bukan sekedar karena Allah ingin menolong mereka, tapi ada tujuan yang lain yang Allah ingin lakukan, yaitu
akan mendatangkan seorang nabi yang membawa ajaran yang mulia di tempat yang dimuliakan tersebut. Berikut ini kisah pasukan bergajah yang disajikan secara ringkas dan singkat. Telah disampaikan sebelumnya di dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang yang membuat parit, bahwa Dzunnuwas yang merupakan raja terakhir kerajaan Himyar, seorang musyrik, dialah orang yang membunuh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu harus kita ingat terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Karena di situ ada kalimat rohib. Rohib itu berarti berkaitan dengan agama Nasrani. Ya, dicerita Ashabul Ukhdud. Dialah orang yang membunuh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ialah orang-orang Nasrani yang jumlahnya mendekati 20.000 orang. Tidak ada yang selamat darinya kecuali Dawus Dzu Sa'laban. Kemudian Dawus pergi dan meminta bantuan kepada Kaisar, Raja Syam, yang juga penganut Nasrani. Kemudian dia menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasha, oleh sebab keberadaannya yang lebih dekat dengan mereka. Dia mengutus Dawus yang didampingi oleh 2 orang amir, Arad dan Abraha bin As-Sabah Abu Yaqsum, disertai 1 pasukan besar. Kemudian mereka masuk ke Yaman dan menyelinap ke rumah-rumah, hingga akhirnya mereka pun berhasil merebut kerajaan dari Himyar. Dzunnuwas pun akhirnya binasa, tenggelam di laut. Artinya kerajaan Himyar itu dipimpin oleh Dzunnuwas yang membunuh Ashabul Ukhdud. Ya, afwan. Kemudian setelah itu mereka dibunuh oleh utusan Raja Najasyi. Ya. Habasha berhasil menaklukkan Yaman. Berarti kejadian Ashabul Ukhdud itu di mana? Di Yaman. Dan mereka dipimpin 2 orang pemimpin, yaitu Aryad dan Abraha. Kemudian kedua pemimpin itu berselisih pendapat dalam suatu urusan, hingga keduanya pun beradu mulut dan berperang. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, sesungguhnya kita tidak perlu mengerahkan pasukan di antara kita, tetapi mari kita berhadapan 1 lawan 1. Siapa di antara kita yang berhasil membunuh lawan, maka dialah yang berhak menduduki posisi raja. Lalu siapa yang menang? Abraha. Ya, berarti kejadian Ashabul Ukhdud itu dekat nggak dengan hari kelahiran Nabi? Dekat sekali. Ya. Karena si pembunuh Raja Himyar ini akhirnya menguasai Yaman. Nah, itulah Abraha itu. Yang kemudian singkat cerita Abraha pun membunuh siapa? Membunuh Aryad, temannya tadi. Selanjutnya Najasyi menulis surat kepadanya yang isinya mencela apa yang telah dilakukannya, seraya mengancam dan bersumpah akan menduduki negaranya serta akan menelungkupkan ubun-ubunnya. Kemudian Abraha mengirimkan utusan kepada Raja Najasyi untuk menyampaikan rasa dukanya sambil berbasa-basi kepada dirinya. Bersama utusan tersebut Abraha mengirimkan banyak hadiah serta sekantong tanah di tanah Yaman. Semuanya itu dikirimkan bersamanya, dan dia mengatakan dalam suratnya supaya raja menginjak kantong ini sehingga dia terbebas dari sumpahnya, dan inilah ubun-ubunku telah aku kirimkan bersamanya kepadamu. Ketika semuanya itu sudah sampai kepadanya, dia sangat terheran dibuatnya dan merasa puas dengannya serta mengakui keberadaannya. Artinya Raja Najasyi sebelumnya marah kepada Abraha. Kemudian Abraha merayunya, menggodanya dan seterusnya. Akhirnya dia pun luluh. Sesudah itu Abraha mengirimkan utusan untuk menyampaikan kepada Najasyi
aku akan membangunkan untukmu sebuah gereja di negeri Yaman yang belum pernah dibuat bangunan seperti itu. Tujuannya apa? Menyaingi Ka'bah. Menyaingi apa? Ka'bah. Lalu dia memulai pembangunan gereja yang sangat besar di Son'a. Sebuah bangunan yang sangat tinggi serta pelatarannya yang tinggi pula, yang dihiasi pada semua sisinya. Bangsa Arab menyebutnya dengan Al-Qalis karena bangunannya yang tinggi. Sebab orang yang melihatnya akan mengangkat kepala sehingga qalansuah, peci yang dikenakannya hampir terjatuh dari kepalanya karena tingginya bangunan tersebut. Dipandang begitu. Maka disebut Al-Qalis. Qalis itu penisbatan kepada qalansuah, peci. Berarti dari dulu orang pakai peci dong, yang muslim maupun yang kafir. Ya. Itu termasuk salah satu naluri manusia. Jadi gereja ini tujuannya untuk apa? Untuk menyaingi Ka'bah. Nah, Abraha ini tidak punya akal. Ka'bah itu dia saingi dengan bangunan yang indah, padahal Ka'bah itu menarik hati manusia bukan karena bangunannya yang indah, tapi karena dimuliakan oleh Allah. Ka'bah dari dulu sampai sekarang indah gak bangunannya? Kalau dibandingkan dengan jam dinding itu, mana yang lebih megah? Jam dindingnya. Tapi ketika orang pergi ke Saudi, pergi ke Mekah, pergi ke Baitullahil Haram, mana yang lebih disukai hati manusia? Ka'bah itu. Berapa tinggi itu jam dinding, nih? Kalau kita ukur, tidak tahu berapa tingginya. Ya. Tapi Ka'bah itu bisa diraba-raba tingginya berapa? Mungkin segitu tingginya. Jadi kira-kira lah gitu kan. Tapi mana yang lebih menarik hati orang yang pergi ke sana? Orang ke Saudi itu, ke Mekah itu, keluarkan biaya untuk lihat jam dinding enggak? Enggak. Maka Abraham tidak punya akal. Tidak tahu kenapa Ka'bah itu membuat orang tertarik. Ya karena di situ Allah muliakan. Allah memuliakan Ka'bah. Abraham pun bertekad memindahkan haji bangsa Arab ke gereja tersebut. Sebagaimana mereka selama ini berhaji ke Ka'bah di Mekah. Jadi keinginan mereka biar orang pergi haji ke Yaman, bukan ke mana? Bukan ke Mekah. Karena Mekah itu menurut orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani dulu, Mekah itu tidak berharga, tidak punya harga. Padang pasir, tidak ada juga rempah-rempah yang mau direbut di situ. Kok orang tertarik ke sana gitu kan? Oh berarti harus bikin bangunan yang menyaingi Ka'bah. Ka'bah tidak perlu menyaingi dia. Ka'bah dulu mungkin lebih sederhana dari ini. Ya. Maka dia serukan hal tersebut di wilayah kekuasaannya. Sehingga mengundang kebencian warga Arab Adnan dan Qahtan. Kaum Quraisy benar-benar murka lantaran pengumuman tersebut. Sehingga sebagian dari mereka ada yang mendatangi gereja tersebut dan memasukinya pada malam hari serta menghancurkan isi di dalam ruangannya, lalu dia kembali pulang. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Arab itu tidak sekedar menghancurkan isinya, tapi buang kotoran di situ. Ya. Buang apa? Buang kotoran. Buang hajat. Itu seakan-akan itu WC. Ketika para penjaga mengetahui kejadian tersebut, mereka segera melaporkan kejadian kepada raja mereka yaitu Abraha. Seraya berkata kepadanya, yang demikian dilakukan oleh beberapa orang Quraisy yang marah karena rumah mereka Baitullahil Haram diserupakan dengan ini. Maka Abraha bersumpah akan pergi menuju Baitullah di Mekah dan akan menghancurkannya berkeping-keping. Lihat bagaimana ketahuan tujuan Abraha. Sekiranya Abraha itu tujuannya hanya membangun gereja, bukan untuk melenyapkan Ka'bah, maka cukup dia cari orang-orang yang menghancurkannya. Tapi dia jadikan itu sebagai alasan untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Itulah cerita dia kumpulkan tentara bergajah itu. Ya. Abraha bertekad,
Muqatil bin Sulaim menyebutkan bahwasanya ada sekelompok orang dari kaum Quraisy yang memasuki gereja itu dan membakarnya. Pada hari itu panas, benar-benar terik hingga gereja itu terbakar habis, runtuh lagi rata dengan tanah. Ya, mungkin itu yang membuat gereja itu tidak ada sejarahnya di zaman sekarang ini, tidak ada bekasnya, tidak ada bangunannya. Kemudian Abraha menyiapkan diri dan pergi dengan membawa pasukan yang cukup banyak dan kuat agar tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Yang disertai dengan seekor gajah yang sangat besar. Belum ada seekor gajah pun sebelumnya yang terlihat sepertinya, yang diberi nama Mahmud. Ternyata si Mahmud itu nama gajah. Mahmud. Nama gajahnya Abraha nih. Dan Najasyi Raja Habasya juga mengirimkan pasukan untuk hal yang sama. Ada juga pendapat yang menyebutkan bersama Abraha terdapat 8 gajah. Ada juga yang berkata 12 gajah lainnya. Wallahu a'lam. Berarti gajahnya tidak terlalu banyak. Ya, 8 sampai 12. Yang gajah-gajah tersebut dibawa tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara meletakkan rantai pada pilar-pilarnya, sedangkan ujung rantai lainnya diikatkan ke leher gajah. Kemudian gajah itu digerakkan agar menjatuhkan tembok sekaligus. Tembok Ka'bah mau dihancurkan dengan menggunakan gajah. Ketika warga Arab mendengar kedatangannya, mereka berpendapat yang pendapat tersebut mewajibkan mereka agar mempertahankan Baitullah serta melawan setiap orang yang hendak menghancurkannya dengan menggunakan taktik tipu daya. Kemudian salah seorang yang paling terhormat dari penduduk Yaman sekaligus sebagai raja mereka yang bernama Dzunufar mengajak kaumnya dan orang-orang Arab yang berminat untuk melawan dan memerangi Abraha dalam rangka mempertahankan rumah Allah itu dan semua tempat yang hendak dihancurkan olehnya. Jadi awalnya orang-orang Arab dan orang Yaman ingin apa? Bersatu melawan Abraha. Maka mereka pun menyambut seruan tersebut dan siap memerangi Abraha. Tetapi Abraha berhasil mengalahkan mereka sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla untuk memelihara kemuliaan serta keagungan Baitullah. Dan Dzunufar pun ditawan, lalu Abraha memintanya untuk menemaninya. Kemudian dia melakukan perjalanan hingga ketika sampai di daerah Khas'am, ya, daerah Khas'am, dia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khas'ami bersama kaumnya selama 2 bulan terus menerus. Lalu mereka melakukan penyerangan terhadap Abraha, akan tapi mereka pun berhasil dikalahkan oleh Abraha. Hingga dia berhasil menawan Nufail bin Habib dan bermaksud hendak membunuhnya. Lantas dia mengampuninya dan meminta supaya dia mau menyertainya untuk menjadi petunjuk bagi Abraha ke negeri Hijaz. Berarti perjalanannya masih jauh nih, dari Yaman ke Mekah. Yaman sebelah barat, sebelah mananya Mekah? Sebelah barat. Sebelah barat. Ya, sedangkan Madinah sebelah utara. Madinah sebelah utara. Saat mendekati daerah Taif, penduduknya segera keluar untuk menemuinya serta berbasa-basi dengannya lantaran takut akan rumah mereka yang ada di tengah-tengah mereka yang diberi nama Al-Lata. Kemudian mereka menghormatinya dan mengirimkan Abu Raghal bersamanya sebagai petunjuk arah. Setelah Abraha sampai di kota Al-Mughammas, yaitu sebuah tempat yang berdekatan dengan kota Mekah, maka dia pun singgah. Lalu bala tentara Abraha merampas harta kekayaan milik penduduk Mekah yang terdiri dari unta-unta dan lainnya. Mereka mengambilnya begitu saja. Di antara yang dirampas itu terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah SAW, tokoh kaum Quraisy di Mekah. Dan
Yang melakukan perampasan atas perintah Abraha adalah panglima perang yang bernama Al-Aswad ibnu Maksud, dan dia diserang oleh beberapa warga Arab seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan Abraha mengirimkan Hanatoh Al-Himyari ke Mekah dan memerintahkan supaya memanggil pemuka kaum Quraisy serta memberitahukan kepadanya bahwa Raja Abraha tak datang untuk memerangi kalian kecuali kalian menghalanginya untuk menyerang ke Baitullah. Itu menunjukkan bahwa Abraha tujuannya bukan untuk memerangi kaum Mekah, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Hanatoh Himyari datang dan menghampiri Abdul Muttalib bin Hisham dan beritahu tentang keberadaan Abraha seperti yang dipesankan. Lalu Abdul Muttalib mengatakan kepadanya, demi Allah kami tidak hendak memeranginya dan kami tidak pula mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah yang suci dan rumah kekasihnya Ibrahim. Andaikan memang dia dilarang mendatanginya, maka yang demikian karena ia merupakan rumah sekaligus tempat sucinya. Demi Allah kami tidak mampu untuk melarangnya. Kemudian Hanatoh berkata kepadanya, kalau begitu datanglah bersamaku untuk menghadap Abraha. Abdul Muttalib pergi bersamanya. Ketika melihat dia, Abraham menyambutnya. Abdul Muttalib adalah seorang yang berbadan tegap lagi tampan. Kemudian Abraha turun dari singgasananya dan duduk di lantai bersamanya. Abraha pun bertanya melalui penerjemahannya, katakanlah apa maksud kedatangannya. Abdul Muttalib berkata kepada penerjemahannya, aku hanya ingin agar raja mengembalikan 200 ekor unta milikku. Lantas Abraha berkata kepadanya, katakan kepadanya kamu benar-benar membuatku terheran-heran saat aku melihatmu, tetapi aku menjadi berang saat kamu berbicara menuntun onta, 200 onta itu yang hilang. Namun kamu membiarkan rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Sungguh aku datang kemari untuk menghancurkannya, sedangkan engkau tidak menyinggungnya sama sekali dalam pembicaraanmu denganku tadi. Jadi Abraha ini kagum kepada Abdul Muttalib ketika Abdul Muttalib datang. Tapi ketika Abdul Muttalib berbicara tentang harta, jatuh kekaguman tersebut. Ya, tidak ada lagi kekaguman. Ya, tidak ada lagi keheranan. Kemudian Abraham mengatakan, kan aku mau datang menghancurkan rumah yang kalian agung-agungkan, yang menjadi agama kalian. Kok tidak dibela, begitu maksudnya. Abdul Muttalib pun mengatakan, sungguh aku adalah pemilik onta-onta tadi. Akulah yang memiliki onta-onta 200 itu. Sedangkan rumah atau Ka'bah itu mempunyai pemilik sendiri, Allah Azza wa Jalla, yang akan selalu mempertahankan dan membelanya. Gitu. Abraha berkata, dia tidak akan sanggup menghalangiku. Kata siapa itu? Abraha. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya kita membalas orang zalim itu dengan fisik. Tatkala kita tidak sanggup, kita balas dengan apa? Keyakinan. Apa yang diyakini Abdul Muttalib di sini? Rumah itu punya pemilik. Siapa pemiliknya? Allah. Dan Allah sendiri yang akan membelanya. Abraha pun sombong. Dia tidak akan sanggup menghalangi aku. Kata Abraha. Kamu tidak akan mampu melawannya. Kata Abdul Muttalib. Engkau, wahai Abraha, tidak sanggup melawan Allah, gitu maksudnya. Ya, Abdul Muttalib aja yakin demikian. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu, alangkah lebih baiknya kita. Kan kita kan orang Muslim. Ya, tak sanggup orang-orang zalim itu melawan siapa? Melawan Allah Azza wa Jalla. Ada yang berkata bahwa Abraha pergi dengan Abdul Muttalib bersama sejumlah pemuka Arab. Setelah itu mereka menawarkan sepertiga kekayaan kepada Abraha sebagai ganti batalkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Namun dia menolak tawaran mereka itu dan mengembalikan onta-onta Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib kembali kepada kaum Quraisy, lalu merintahkan mereka supaya keluar dari Mekah dan berlindung di puncak-puncak gunung, sebab dia khawatir mereka terkena
amukan bala tentara Abraha. Nah, tugas Abdul Muttalib ini bagus sekali nih. Entah dia menyelamatkan kaumnya dari amukan tentara Abraha, atau menyelamatkan kaumnya dari azab Allah yang menimpa Abraha. Selanjutnya Abdul Muttalib berdiri lalu memegang daun pintu Ka'bah. Ikut berdiri bersamanya beberapa orang Quraisy seraya berdoa kepada Allah serta meminta pertolongannya supaya membinasakan Abraha serta bala tentaranya. Pertanyaan saya, waktu itu Abdul Muttalib meminta melalui berhala enggak? Hah? Enggak. Meminta langsung. Abdul Muttalib meminta langsung kepada Allah dengan hati yang tulus. Udah tidak ada lagi tempat dia meminta kecuali kepada Allah. Ini menunjukkan keikhlasan itu dari hati siapapun dia datang, maka Allah akan mendengarnya. Apalagi datang dari hati orang-orang Islam. Ketulusan itu kalau datang dari hati manapun, maka dia akan dikabulkan oleh Allah. Saya singgung sedikit. Ketulusan hati orang Nasrani yang anaknya ditembak mati sekarang lagi diberitakan. Didengar oleh Allah doanya? Dengar, maka pelakunya ketahuan. Jelas gak? Itu contoh ikhlas sebentar ya. Contoh. Kemudian lihat di sini, bagaimana Abdul Muttalib membulatkan tekad, membulatkan hati untuk meminta kepada Allah saja, tidak melalui Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Tapi dia pegang pintu Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib berdoa. Kemudian dengan memegang pintu Ka'bah, Abdul Muttalib mengumandangkan syair. Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalaka la yaghlibanna salibuhum wa muhaluhum abadan muhalaka. Ya Allah, sesungguhnya seorang telah menahan perbekalannya untuk pergi dari tanah haram. Karenanya tahanlah penduduk tanah harammu, jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu untuk selamanya. Itu perkataan siapa? Abdul Muttalib. Artinya orang-orang yang terusir gara-gara kedatangan Abraha ini, jangan sampai mereka terusir untuk selama-lamanya. Engkau yang mempertahankan mereka, engkau yang membela mereka. Jangan sampai tentara salib ini dan juga tipu dayanya mengalahkan daripada makar engkau. Maka Allah menolongnya. Bagaimana cara Allah menolongnya? Diceritakan dalam surat Fil ini. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa selanjutnya Abdul Muttalib melepaskan gagang pintu hingga selanjutnya mereka pergi menuju puncak gunung. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor anak unta di Baitullah dengan diberi kalung. Kemungkinan sebagian bala tentara ada yang mengambil sebagian darinya dengan cara tidak benar sehingga Allah akan menuntut balas dari mereka. Pada pagi harinya Abraha bersiap-siap untuk memasuki Ka'bah dan dia telah menyiapkan gajah yang bernama Mahmud tadi. Mahmud. Ya. Selain itu dia telah menyiagakan pasukannya. Mereka bergegas mengarahkan gajah mereka menuju ke Ka'bah. Nufail bin Habib datang hingga akhirnya dia berdiri di samping gajah itu lalu memegang kupingnya dan berseru, "Duduklah wahai Mahmud, dan kembalilah ke tempat asalmu, karena sungguh kamu sekarang tengah berada di negeri Allah yang suci." Kemudian Nufail melepaskan kupingnya, maka gajah itu pun duduk berderum. Selanjutnya Nufail bin Habib keluar dan pergi hingga akhirnya mendaki gunung, sementara mereka memukul-mukul gajah supaya mau berdiri, akan tetapi gajah itu enggan berdiri. Kemudian mereka memukul kepalanya dengan kapak dan mereka memasukkan tongkat mereka yang berujung lengkung ke belalainya.
Lantas mereka melarikannya supaya hewan itu mau berdiri, tetapi gajah itu menolak. Lalu mereka mengarahkannya kembali ke Yaman, maka gajah itu pun berdiri dan berjalan cepat. Saat mereka mengarahkannya ke Syam, ia melakukan hal yang sama. Lalu mereka mengarahkannya ke timur, maka hasilnya sama, yakni berjalan cepat. Lalu ia diarahkan kembali ke Mekah, maka gajah itu pun duduk menderum. Ya. Sampai selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka burung dari lautan, semacam burung alap-alap. Apa itu burung alap-alap? Tahu gak? Anda tidak ngerti. Tiap-tiap burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu lainnya pada kedua kakinya. Lalu batu itu sebesar biji kedelai dan biji adas, yang tidak seorang pun dari mereka yang terkena batu tersebut melainkan akan binasa. Seperti apa akhirnya? Seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti disebutkan dalam ayat tadi. Nah, ini ringkasan cerita tersebut. Jadi Abraha ini kesimpulannya, dia ingin orang-orang meninggalkan apa? Ka'bah. Dan ini juga salah satu gambaran sejak dulu sampai hari ini, saingan terbesar dakwah para dai adalah kaum Nasrani. Kaum Yahudi tidak berdakwah. Berdakwah nggak kaum Yahudi? Mengajak nggak dia kepada agamanya? Enggak. Mereka itu merusak agama orang lain. Sedangkan Nasrani apa yang dilakukannya? Mengajak. Saking semangatnya mereka sesaat itu, mereka buat gereja untuk menyaingi Baitullahil Haram. Ya, untuk menyaingi Baitullahil Haram. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Nanti insya Allah lanjutan daripada pembahasan surat tersebut. Pembahasan surat apa ini? Al-Fil. Ada pertanyaan enggak? Bagi yang mau bertanya silahkan. Untuk yang akhwat mohon untuk ditulis di kertas. Ada yang bertanya? Fadhal. Itu dikasih mic. Fadhal antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk waktunya Ustaz. Barakallahu fiik. Fik barakallah. Mengenai surat Al-Lumajah, saya kembali ke surat Al-Lumajah. Apakah ini dalam kehidupan sehari-hari ya Ustaz? Apakah mencela dan mengumpat itu termasuk dalam kategori ini gitu? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sengaja dalam hal katakanlah berlalu lintas ya, berlalu lintas di jalanan kita suka mencela atau mengumpat secara spontan gitu Ustaz, spontan karena memang syahwat dari dalam diri kita sendiri. Apa itu dalam termasuk kategori di mencela dan mengumpat tadi
Dan kalau emang iya, bagaimana cara kita mengatasinya gitu Ustadz? Baik, barakallah. Ya, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang kita hadapi di kota besar ini. Begitu macet, mobil kita kopling lagi, koplingnya berat lagi. Itu kayak udah bertelur tuh betisnya. Lewat depan kita Vespa yang mati gitu. Udah mati, dia sengaja lagi dorong depan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Terkadang mulut ini spontan mengucapkan itu, mencela. Ya, mencela itu mengatakan dasar bodoh kok di depan saya gitu kan. Nah, ini termasuk celaan sebenarnya, walaupun celaan tersebut bertingkat-tingkat. Ya, termasuk mengumpat karena marah. Kalau solusi mau marah juga, solusinya adalah rubah kalimat itu dengan istighfar, Allahu Akbar, ya, berzikir kepada Allah. Seperti Nabi SAW marah, spontan marah ketika orang-orang yang baru masuk Islam di perang Hunain melewati pohon bidara yang biasa dipakai oleh orang kafir menggantung pedang mereka sebelum perang. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan kami tempat gantungan pedang yang untuk ngalap berkah ini seperti orang Quraisy. Marah kan Nabi? Spontan. Subhanallah kata Nabi, atau Allahu Akbar. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Baru Nabi menjelaskan. Itu marah yang spontan. Sama dengan marah kepada anak-anak di rumah. Ya, jangan anaknya nakal tiba-tiba dikatakan, anak siapa kamu ini? Padahal dia yang melahirkan. Ya, dikasih tahu sama anaknya, anak dari istri bapak yang kedua, marah pula dia. Ya, ya. Udah anak sendiri. Gimana caranya? Ya tadi tetap mengucapkan hal-hal yang baik. Subhanallah. Atau kita merasa banyak dosa, astagfirullah, gitu kan? Ini gara-gara dosa saya nih. Jadi itu spontan yang baik. Dibiasakan supaya dia spontan. Ya, dibiasakan. Apa yang kita biasakan, insya Allah akan lebih baik. Apalagi ujian di Jakarta ini sekarang udah normal ujiannya. Macetnya minta ampun. Masya Allah, luar biasa. Yang pakai mobil Matic aja dia bisa marah-marah, apalagi yang pakai kopling. Ya. Dan itu bisa membuat kita tidak tahan kontrol, tidak bisa ngontrol ucapan. Ya, semoga Allah menyelamatkan lidah kita. Maka dia biasakan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada lagi? Ini ada pertanyaan. Saya bacakan dulu ya. Ustaz, ini di luar materi hari ini. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Pertama, apakah sah pernikahan mempelai wanita yang dia lahir dari hasil zina, tetapi kedua orang tua biologisnya sudah meninggal setelah dia dilahirkan dan ayahnya itu menjadi walinya? Tentu ini khilaf para ulama ya. Apakah ayah biologisnya, ayah yang menghamili ibunya di luar nikah, sah menjadi wali? Khilaf para ulama tentang itu. Yang saya pegang sampai hari ini, tidak sah dia jadi wali. Ya, ini yang masih saya pegang ya. Tidak saya teliti kembali. Yang sah menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim. Kua misalnya. Atau kalau kua tidak siap, cari tokoh agama setempat. Tokoh agama setempat. Kalau tidak temukan juga tokoh-tokoh agama yang mau menikahkannya, ini si wanita pilih wali sendiri.
yang berhak jadi wali. Apakah batal wudunya seorang istri atau suami bila bersentuhan? Ya memang ada ayatnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Sebagian madhab mengatakan sekedar menyentuh batal. Tapi yang benar menurut pendapat Ibnu Abbas, ayat tersebut bukan sekadar menyentuh, tapi berjima', berhubungan badan antara suami istri. Kalau sekadar menyentuh tidak batal. Ya, mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW setiap mau pergi sholat dari rumahnya Aisyah, beliau melakukan kubulah. Kubulah itu cium di bibir, bukan menyentuh tangan. Cium di mana? Di bibir. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan oleh bapak-bapak. Ya. Nah, kata ibu-ibu berarti tidak pernah diciumin bibirnya waktu pergi sholat. Ya. Apalagi tersebar pendapat menyentuh istri batal. Ya. Mungkin nanti bapak-bapak bisa praktekkan pulang. Kata istrinya, tumben katanya. Kan udah ngaji tadi gitu. Oke. Jadi itu dalilnya Rasulullah SAW sebagaimana pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kalau pergi sholat dari rumahnya Aisyah, beliau mencium bibirnya dulu, baru jadi imam lagi. Jadi apa? Imam. Ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya? Tak cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika